Kewenangan DPR RI dalam pembentukan undang-undang. Beberapa wewenang pembentukan undang-undang diwujudkan ke dalam fungsi legislasi DPR yang bersumber pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua, jika rancangan undang-undang tidak dapat persetujuan bersama, maka RUU itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu. Yang ketiga, Presiden mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang. Yang keempat, jika rancangan undang-undang tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Wewenang dan tugas DPR membentuk undang-undang. DPR sebagai perwakilan rakyat memiliki wewenang dalam membentuk undang-undang yang diatur dalam undang-undang tersebut. A. DPR membentuk undang-undang yang dibahas bersama Presiden dan dipersetujui secara bersama. B. DPR berhak memberikan persetujuan ataupun tidak persetujuan dalam pembentukan undang-undang yang dibahas ataupun usulan dari Presiden. C. Membahas rancangan undang-undang yang diajukan Presiden ataupun DPR untuk otonomi daerah antara hubungan pusat dan daerah yang mengikuti DPD sebelum diambil keputusan persetujuan. Tahapan pembentukan undang-undang. Produk hukum yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden serta untuk UU tertentu melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Masing-masing dari tahapan pembentukan UU tersebut berintikan sebagai berikut. Perencanaan adalah tahap di mana DPR dan Presiden serta DPD terkait RUU tertentu menyusun daftar RUU yang akan disusun ke depan. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam keputusan DPR. Tahap penyusunan RUU merupakan tahap penyiapan sebelum sebuah RUU dibahas bersama antara DPR dan pemerintah sebelum sebuah RUU dapat masuk ke dalam prolegnas tahunan. DPR dan atau pemerintah sudah harus menyusun terlebih dahulu naskah akademik dan RUU tersebut, namun prolegnas bukanlah satu-satunya acuan dalam perencanaan pembentukan UU. Dimungkinkan adanya pembahasan atas RUU yang tidak terdapat dalam prolegnas, baik karena muncul keadaan tertentu yang perlu segera direspon. Pengundangan adalah penempatan UU yang telah disahkan ke dalam lembaran negara atau LN, yakni untuk batang tubuh UU dan tambahan lembaran negara, yakni untuk penjelasan UU dalam lampirannya. Asal-usul RUU. Usulan pembentukan undang-undang berawal baik dari RUU yang diajukan oleh DPR, RUU dari pemerintah maupun RUU yang diajukan DPD. Selanjutnya, dilakukan kegiatan mempersiapkan suatu RUU baik oleh DPR, DPD maupun oleh pemerintah. Kemudian, dilakukan pembahasan RUU di DPR untuk mendapatkan persetujuan bersama. Dilanjutkan dengan pengesahan dan diakhiri dengan pengundangan. Panduan proses legislasi DPR RI. Penyusunan RUU usul inisiatif DPR memerlukan sistem dan mekanisme yang dapat menjamin kehendak rakyat menjadi acuan dalam rumusan RUU. Penyusunan RUU ini
melalui ketertiban berbagai kelompok masyarakat seperti media massa, organisasi kelompok. Dengan kata lain, RUU inisiatif harus mengarahkan agar memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan bagian 1 Dasar Hukum Bidang Legislasi yaitu UUD 1945 setelah perubahan Pasal 5 Ayat 1 yaitu Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Pasal 20 ayat 1 yaitu DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang dasar dan dilanjutkan dengan peraturan DPR RI tentang tata tertib dan dilanjuti dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang pertama, A. Pasal 14 ayat 1 sepanjang menyangkut frasa, yaitu berasal dari anggota DPR, dan frasa yang terdiri atas 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPR, dan 2 orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, serta pasal 14 ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar RI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B. Kata ditetapkan dalam pasal 14 ayat 1 harus dimaknai dipilih. Pasal 20A ayat 1 yaitu DPR memiliki fungsi legislasi adalah DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Fungsi anggaran adalah DPR membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Pasal 22D yaitu Dewan Perwakilan Daerah DPD mengajukan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Program Legislasi Nasional. Perencanaan penyusunan RUU dilakukan dalam prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Penyusunan prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Namun demikian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 PUU 10 tahun 2012, di mana DPD memiliki kewenangan dalam proses pembentukan undang-undang sesuai dengan kewenangan DPD berdasarkan pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945. DPD juga dapat mengajukan penyusunan prolegnas. Skema penyusun prolegnas. Badan Legislasi atau Balek DPR RI menyepakati tata cara penyusunan program legislasi nasional atau prolegnas. Wakil Ketua Balek Rieke Diah Pitaloka mengatakan, peraturan ini secara garis besar terdiri dari 8 bab dan memuat 47 pasal. Aturan ini akan menjadi prosedur penyusunan daftar prolegnas jangka menengah maupun prolegnas prioritas tahunan sebagaimana yang sudah dijalankan DPR RI selama ini. Prolegnas sebetulnya merupakan mandat dari UU nomor 12 tahun 2011 tentang peraturan pembentukan perundang-undangan, tetapi karena telah terjadi perubahan menjadi UU nomor 15 tahun 2019 sehingga untuk landasan hukum prolegnasnya juga perlu ada tata cara penyusunan prolegnas, kata Rieke. Tata cara penyusunan prolegnas di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, kemudian pengaturan mengenai ketentuan mekanisme
dalam rangka mendapatkan masukan masyarakat serta peraturan terkait hasil pemantauan dan peninjauan undang-undang yang dilakukan oleh DPR RI, DPD RI, dan pemerintah. Sebagai salah satu dasar evaluasi dan penetapan dalam penyusunan prolegnas maupun prolegnas. Sekian, terima kasih.